Polemik tambang nikel di Raja Ampat menuai perhatian publik. Kerusakan lingkungan diduga terjadi akibat aktivitas tambang yang dinilai tidak seharusnya dilakukan di Raja Ampat. Kita akan membahas lebih dalam bersama dengan pengamat maritim Marcelus Hakeng. Selamat malam Pak Marcelus. Selamat malam Mbak Caca. Baik, Pak Dirjen Minerba Kementerian SDM mengklaim bahwa izin eksplorasi tidak ada masalah karena izinnya ini terutama perusahaan PT GAK itu berada di bawah skema kontrak karya yang kemudian mendapat pengecualian sehingga izin tersebut kemarin keluar. Tanggapannya terkait hal ini? Ya, terkait dengan hal tersebut, saya kembali lagi menekankan ya bahwa Raja Ampat ini itu harus kita treat atau kita perlakukan secara khusus Mbak Caca. Nggak bisa kita samakan Raja Ampat ini dengan kawasan-kawasan lainnya karena ini adalah geopark, berarti mata dunia mengawasi di sini. Once kita fail atau ketika kita gagal untuk memperlakukan anugerah dari Tuhan ini dengan baik, mata dunia akan melihat kita sebagai bangsa yang memang tidak memiliki etika untuk bisa menjaga lingkungan kita. Disitulah sebetulnya letak permasalahannya, bahwa ketika kita diberikan anugerah untuk menjaganya, maka kita harus menjaga. Terkait dengan perizinan yang tadi Mbak Caca sebutkan, itu kalau misalnya daerahnya daerah-daerah yang normal saja, tidak ada kawasan konservasi ataupun memang secara lingkungan kita perlu treatnya secara normal-normal saja. Tapi kalau untuk Raja Ampat harusnya diperlakukan dengan lebih baik. Kemudian Greenpeace ini dan Jatam juga menyebut lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi di Pulau Gak rusak akibat aktivitas tambang, kemudian juga ada pencemaran terumbu karang hingga mengganggu sistem ekologi laut. Berdasarkan tadi yang juga sudah Anda jelaskan bahwa mata dunia menyoroti Indonesia apakah bisa menjaga warisan alam ini. Sebenarnya seberapa besar ancaman terhadap status UNESCO Global Geopark Raja Ampat jika ini tidak benar-benar dihentikan seluruhnya, tidak hanya sementara saja? Iya Mbak Caca, dalam tulisan saya yang terakhir, saya memang menyebutkan bahwa ini tidak bisa hanya kita bilang dihentikan sementara. Sekali lagi ini adalah geopark, kawasan geopark, dan ini diberikan oleh anugerah Tuhan kepada kita untuk kita jaga dan kita lestarikan. Ketika kita bicara hal tersebut, maka tidak ada toleransi menurut pandangan saya sebagai pengamat maritim. Harusnya memang secara total itu dihentikan. Jikalau dalam ketidaktahuan kita dalam tahun-tahun sebelumnya kita memberikan ruang untuk bisa adanya tambang, dengan adanya kasus ini harusnya pemerintah tergerak dan bisa merespons dengan tepat di mana usaha tambang sementara dibekukan dan kemudian diberhentikan. Kalau tidak, maka tentunya respons dunia pun akan bisa keras terhadap Indonesia. Mereka akan yakin bahwa kita sebagai sebuah bangsa tidak mampu untuk menjaga geopark kita, dan juga kita sebagai bangsa akan diragukan komitmen kita terhadap kewajiban kita menjaga lingkungan kita. Demikian. Statusnya bisa dicabutkah? Seharusnya bisa ketika itu memang dipandang rusak oleh bangsa, karena memang dalam hal ini kenapa geopark itu diterapkan di Raja Ampat, karena ada 75% biodiversitas yang ada di sana ya. Ada mangrove yang begitu kaya di sana, lalu terumbu karang yang sudah ratusan tahun ada di sana. Kita sama tahu bahwa yang namanya laut itu adalah bejana berhubungan. Nggak bisa kita katakan masih 30 km lagi, masih 40 km lagi. Enggak. Once lautan di sekitar situ udah rusak, itu akan memiliki efek yang memang saling berkaitan dengan wilayah yang lainnya. Termasuk dalam hal ini tentunya lautan di Raja Ampat yang pastinya akan paling cepat untuk terpengaruh ketika memang pencemaran lingkungan terjadi di wilayah tambang tersebut. Baik, itu artinya bisa saja dicabut jika tidak benar-benar serius dilakukan. Dampaknya apa jika status ini dicabut bagi Indonesia? Dampaknya bagi Indonesia tentunya kita akan dikucilkan ya dari masyarakat internasional yang saat ini sedang giat-giatnya untuk bisa menuju kepada hal yang berhubungan dengan green atau kecintaan terhadap lingkungan, Mbak Caca. Baik, dikucilkan. Selain itu, adakah konsekuensi lain yang bisa berdampak bagi Indonesia? Dampak paling nyata bagi Indonesia tentunya kita nggak akan bisa lagi mendapatkan
kenyamanan atau fasilitas jika memang kita akan diberikan eh, apa eh, kons- eh, kon- apa, eh, pembayaran terkait dengan karbon kita, emisi karbon kita, Mbak. Kalau hal itu terjadi, maka itu kita akan kesulitan untuk melakukan klaimnya, karena memang kembali lagi saya katakan bahwa ketika kita sebagai sebuah bangsa telah gagal untuk bisa menjaga lingkungan kita, maka tingkat kepercayaan dunia pun akan rendah sekali terhadap Indonesia. Dan ketika hal itu terjadi dan kita melakukan klaim terhadap misalnya negosiasi atau menjaga lingkungan kita, tentunya dunia tidak akan bisa percaya begitu saja. Nah, efek berantai ini yang akan kita rasakan sebagai bangsa. Baik, proyek ini bukan baru berlangsung pada tahun ini saja, sudah beberapa tahun yang lalu berlangsung bahkan hingga April 2025 sudah diklaim sudah ratusan hektar yang sudah direklamasi. Menurut Anda sebenarnya akar masalahnya di mana? Tiba-tiba ada proyek ini, baru sekarang bukan tiba-tiba ada proyeknya namun tiba-tiba baru sekarang mencuat ke publik. Titik lemahnya di Iya, mana? titik lemahnya tentunya ada di dalam pengawasannya, Mbak. Pengawasan terhadap proyek-proyek sejenis yang patut saya duga mungkin bukan hanya dialami oleh Raja Ampat saja, tapi juga pulau-pulau kita yang terpencil banyak sekali di seluruh Indonesia dan tidak berpenghuni. Tentunya ini merupakan hal-hal yang patut menjadi pecut bagi kita. Jangan-jangan posisi ini juga dialami oleh wilayah yang lain. Tapi kalau saya lebih melihatnya seperti ini, Mbak. Kita harus bersyukur dengan perubahan zaman di mana saat ini teknologi bisa membuat kita bisa terkoneksi dengan wilayah-wilayah 3T kita, membuat kita bisa terbuka mata kita terkait adanya kegiatan yang patut kita duga melanggar aturan yang kita buat sendiri, terutama di Raja Ampat ini. Jadi ketika kita bisa menyadari bahwa adanya patut diduga pelanggaran yang terjadi di wilayah Raja Ampat ini, harusnya respons kita juga bersifat positif, jangan defensif. Karena kalau kita bersifat defensif, itu hanya akan membuat kita semakin terjerumus ke dalam kesalahan yang sedang kita buat. Baik, menurut Anda lemahnya pengawasan tuh pengawasan oleh siapa? Karena kalau PT GAK Nikel, PT GAK ini salah satu perusahaan yang melakukan pertambangan di sana mengklaim bahwa proses reklamasinya telah diawasi langsung oleh KLHK. Jadi lemah pengawasannya ada di siapa nih? Iya, dalam hal ini pengawasan tentunya yang berhubungan dengan undang-undang perlindungan pulau-pulau kecil ya. Berarti ini pengawasan terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup tentunya perlu untuk mendapatkan atau diberikan catatan terkait dengan hal ini. Karena bagaimanapun Kementerian Lingkungan Hidup diberikan beban untuk bisa menjaga wilayah-wilayah Indonesia terkait dengan perlindungan lingkungannya. Yang kedua tentu saja Kementerian SDM dalam hal ini pemberian izinnya. Ketika mereka memberikan izin, apakah mereka melihat analisis dan dampak lingkungannya? Memang kita sama-sama tahu bahwa ada sanggahan yang diberikan terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Pulau Gak ini, dan sanggahannya adalah bahwa mereka telah melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi kita sama tahu bahwa ini adalah wilayah konservasi, tidak bisa diperlakukan sama dengan wilayah-wilayah Indonesia yang bukan merupakan wilayah konservasi. Harusnya ada perlakuan-perlakuan yang khusus di mana atensi harus diberikan bukan cuma sampai di level bupati. Harusnya mungkin dalam pandangan saya masyarakat Indonesia, masyarakat global juga harus diberikan dimintakan izin terlebih dahulu, ditanyakan apakah mereka atau kita sebagai sebuah bangsa mau nih merusak alam kita. Di sini posisinya bahwa harus ada informasi kepada masyarakat bahwa akan dilakukan kegiatan penambangan di wilayah Raja Ampat dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya yang belum dilakukan secara menyeluruh dan belum terbiasa untuk dilakukan oleh kita sebagai sebuah bangsa. Baik, pemerintah mengatakan sudah menghentikan sementara dan melakukan evaluasi. Kita akan tunggu nanti hasil evaluasinya apa ya. Terima kasih pengamat maritim Marcelus Hakeng telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Siap, Mbak Caca.